Coba deh bayangin sebuah momen yang langka banget. Di Istana Negara, di hadapan para pemimpin tertinggi negeri ini, seorang ulama besar, Profesor Quraisy Shihab, menyampaikan sebuah pesan. Nah, yang akan kita kulik bareng-bareng kali ini adalah inti dari nasihat beliau, sebuah panduan langsung dari Al-Quran tentang bagaimana seharusnya memimpin sebuah bangsa. Nasihat ini langsung dimulai dengan pengingat yang paling fundamental, yang disampaikan ke presiden dan jajarannya loh. Kalimat yang Anda lihat ini bukan sekedar kutipan biasa loh. Ini adalah fondasinya. Pesan intinya tuh jelas banget. Kekuasaan itu bukan hak milik, tapi amanah dari Tuhan. Inilah titik awal dari semua prinsip kepemimpinan yang akan kita bedah. Oke, jadi dalam beberapa menit ke depan, kita akan menjelajahi 4 pilar utama dari pesan Profesor Quraisy Shihab. Kita mulai dari kesempurnaan Al-Quran, lalu masuk ke prinsip keseimbangan, jalan menuju kedamaian, dan puncaknya soal keadilan dalam memimpin. Yuk, kita masuk ke pilar yang pertama, kesempurnaan Al-Quran. Ini bukan cuma soal keyakinan, tapi soal bukti yang ada di dalamnya. Profesor Quraisy Shihab menggambarkannya sebagai sebuah cetak biru ilahi, sebuah desain yang sempurna banget, yang bisa kita lihat dari strukturnya. Dan disinilah letak keajaibannya, presisi matematis. Coba deh pikirin ini, kata untuk hari dalam bentuk tunggal, yaitu yaum, itu muncul di Al-Quran persis 365 kali. Pas banget kan? Sama persis kayak jumlah hari dalam setahun. Dan gak berhenti di situ aja, pola ini lanjut lagi. Kata untuk bulan atau syahar munculnya tepat 12 kali. Menurut Profesor Shihab, ini bukan sekedar kebetulan, tapi bukti adanya sebuah desain yang super teliti di balik kitab suci ini. Keseimbangannya tuh bahkan lebih dalam lagi sampai ke level konsep. Kata-kata yang maknanya berlawanan, kayak iman dan kufur, atau kebajikan dan keburukan, semuanya muncul dalam jumlah yang sama persis. Nah, poin utamanya adalah Al-Quran itu sendiri mencontohkan sebuah harmoni dan keseimbangan yang sempurna, sebuah pelajaran penting banget buat seorang pemimpin. Inilah bisa dibilang tantangan pamungkas dari Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Sebuah tantangan yang sampai detik ini belum ada yang bisa menjawabnya, sekaligus jadi penegasan kalau Al-Quran itu sifatnya tak tertandingi dan asalnya dari Tuhan. Oke, sekarang kita geser. Gimana sih keseimbangan di dalam Al-Quran tadi ngajarin kita sebuah pelajaran hidup yang sangat fundamental, pelajaran yang ternyata bisa kita ambil dari kosmos, dari alam semesta itu sendiri. Prinsip keseimbangan ini mulainya dari diri kita sendiri. Kita kan punya kebutuhan jasmani dan rohani. Kita hidup di dunia, tapi tujuannya akhirat. Al-Quran mengajarkan betapa pentingnya menyeimbangkan keduanya. Nah, prinsip yang sama berlaku buat sebuah bangsa. Pembangunan fisik harus seimbang dengan pembangunan spiritual. Profesor Quraisy Shihab pakai metafora yang, wah, indah banget. Bulan itu kan nggak punya cahayanya sendiri. Dia menerima cahaya dari matahari, terus dia pantulkan lagi ke bumi. Dia nggak mengurangi, nggak juga nambahin. Nah, pertanyaan ini kemudian dilempar balik ke kita dan terutama ke seorang pemimpin. Bisa nggak sih kita meniru bulan, menerima amanah dari rakyat, lalu mengembalikannya dalam bentuk pelayanan yang utuh, tanpa dikurangi atau ditambah buat kepentingan pribadi? Keseimbangan itu juga berarti merangkul perbedaan. Contoh gampangnya dalam penentuan awal puasa, ada yang pakai metode lihat bulan langsung, ada yang pakai hisab atau perhitungan astronomis. Dua-duanya dianggap sah. Ini ngajarin kita kalau perbedaan itu sebuah keniscayaan yang justru bisa menguatkan. Nyambung banget kan sama semangat Bhinneka Tunggal Ika? Dari prinsip keseimbangan, kita bergerak menuju tujuan utamanya, yaitu salam atau kedamaian. Inilah tujuan akhir yang ingin diwujudkan oleh Al-Quran di muka bumi. Jadi, apa itu salam? Ini lebih dari sekedar nggak adanya perang loh. Kedamaian, menurut Al-Quran, itu dimulainya dari dalam jiwa. Jiwa yang damai bakal terpancar keluar, menciptakan masyarakat yang damai. Dan tugas seorang pemimpin adalah menciptakan kondisi biar kedamaian ini bisa tumbuh. Al-Quran ngegambarin perjalanan menuju kedamaian ini secara bertahap. Tuhan itu membuka banyak jalan-jalan kedamaian yang bisa beda-beda buat tiap orang. Tapi semua jalan kecil ini pada akhirnya akan bertemu dan mengantar kita ke satu jalan utama yang lebar dan lurus. Dan ini dia nih, analogi modern yang brilian dari Profesor Quraisy Shihab. Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus itu ibarat jalan tol. Lebar, bebas hambatan, di mana semua orang bisa jalan cepat ke tujuan yang sama tanpa saling sanggol atau konflik. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya,
Gimana semua prinsip tadi, keseimbangan dan kedamaian, bisa benar-benar terwujud dalam sebuah negara? Jawabannya, menurut Profesor Shihab, cuma satu kata kunci: keadilan. Kita semua pengen banget kan yang namanya kedamaian. Tapi kedamaian sejati itu nggak akan pernah tercapai tanpa fondasi keadilan. Terus definisi keadilan yang paling fundamental buat seorang pemimpin itu kayak apa sih? Dan inilah jawabannya, sebuah kutipan dari pidato pelantikan Khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ini adalah definisi keadilan yang membalik total semua logika kekuasaan. Kekuatan sejati seorang pemimpin, menurut prinsip ini, diukur dari keberpihakannya kepada yang paling lemah. Yuk, kita bedah rumusnya. Pertama, yang lemah harus dianggap kuat. Artinya, negara wajib hadir buat melindungi hak-hak mereka. Sebaliknya, yang kuat harus dianggap lemah. Artinya, mereka harus tunduk pada hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keadilan itu berarti membalik perspektif. Profesor Quraish Shihab dengan tegas menyatakan kalau aja prinsip ini diterapkan, maka niat buat memberantas korupsi dan mewujudkan keadilan sosial itu bakal tercapai. Inilah jembatan antara kebijaksanaan masa lalu dengan tantangan modern kita yang paling mendesak. Nasihat luar biasa ini ditutup dengan sebuah doa yang indah. Sebuah permohonan yang mengembalikan semuanya kepada sang sumber kedamaian. Sebagai pengingat bahwa semua usaha kita untuk mencapai keadilan dan kedamaian harus selalu bersandar padanya. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali kepada kita semua. Gimana ajaran-ajaran abadi dari Al-Quran tentang keseimbangan yang presisi, kedamaian yang kita dambakan, dan keadilan tanpa kompromi bisa kita jadikan kompas untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak.